Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Nikolaus Moi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Nusa Cendana Kupang akan melakukan praktik pembelajaran bersama siswa SMP Santo Don Bosco Leleba tanggal 6 Oktober 2022 dalam rangka uji kinerja. Berikut video praktik pembelajaran yang saya tampilkan. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya? Ya. Kita hari ini melanjutkan lagi pembelajaran kita. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Yang tugas doa hari ini, mari, Ina, silakan. Las di tempat, tidak apa-apa. Kita menghadap ke pojok. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas berkat dan rahmat-Mu kami masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Sekarang kami mau memulai kegiatan belajar mengajar kami, yaitu matematika. Kami mohon bukalah otak dan pikiran kami agar kami bisa berpikir dan mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Guru. Nama Yang Kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Kita sudah berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk kegiatan kita, belajar kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Ina yang sudah mendoakan kita semua. Semoga otak pikiran kita hari ini, persiapan kita hari ini dapat diberkati Tuhan, sehingga kita ikuti proses hari ini dengan baik. Kita bisa kerja soal dengan baik. Sekali lagi selamat pagi. Pagi, semangat. Luar biasa, Senbos. Belas kasih terpati, prestasi ku capai. Yes. Siap ya? Siap untuk belajar? Siap. Terima kasih untuk semangatnya dan persiapannya. Melihat persiapannya apa saja? Buku catatan? Ya? Ada tugas yang diberikan? Semua belajar tadi malam? Yakin? Yakin kamu belajar? Apalagi matematika ya? Pasti hanya sekedar melihat lalu selesai. Tapi paling tidak semua siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap ya? Oke, peguru cek dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Kristina Lodovina Briti. Presentia? Lodovina Briti. Kenapa dia? Sakit dengan Magdalena. Presentia Lodovina Britin. Sakit. Dengan Magdalena Jawa Leja. Magdalena Jawaleja. Sakit. Sakit ya? Ya. Oke, baik. Kemarin masuk? Masuk. Kemarin hari ya, baik. Hari ini sakit. Semoga mereka dua cepat sembuh sehingga besok boleh kembali lagi ke sekolah. Amin. Pikir tadi bekerja dengan baik, sapu bersih. Ya, ingat jangan membuang sampah sembarangan. Tetap terus belajar. Kita sudah kelas 9. Waktu kita sudah sangat sedikit ya. Iya tidak? Sadar tidak waktu kita sekarang sudah bulan Oktober ini? Sadar ya? Waktu kita sudah sedikit, tingkatkan waktu untuk belajar di rumah itu lebih banyak. Sekali lagi, lebih banyak waktu untuk belajar di rumah, persiapan untuk ujian akhir kita nanti. Baik, pada hari ini setelah kita melihat ada teman dua yang tidak hadir karena sakit, kita masih ada 22 orang. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kita baru selesai belajar tentang materi apa? Akar dan pangkat ya? Masih ingat semua akar dan pangkat? Masih ingat semua? Betul tidak?
pangkat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masuk ke materi yang berikut, bab yang berikut, yaitu tentang persamaan kuadrat. Ini materi kita hari ini, persamaan kuadrat. Materi kelas 9, tinggal beberapa lagi. Materi yang akan kita pelajari hari ini persamaan kuadrat, tetapi yang lebih fokus kepada pemfaktoran persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat. Melihat gambar ini, kenapa ya perlu kasih gambar itu? Sebelum kita masuk ke persamaan kuadrat, ini yang harus diingat. Di kelas 7 dan 8, nanti kita akan belajar apa itu definisi persamaan kuadrat. Di dalamnya itu ada variabel, koefisien, konstanta, suku sejenis. Itu kita sudah dapat di kelas 7 tentang aljabar. Kemudian operasi penyuman, pengurangan, dan perkalian bentuk aljabar. Itu dasar untuk kita bisa masuk ke materi-materi selanjutnya. Kemudian luas persegi panjang dan keliling. Itu materi-materi prasyarat ini harus kita kuasai. Kalau definisi persamaan kuadrat nanti kita akan lihat, kita akan bahas secara tuntas. Tetapi dasar yang lain, variabel, koefisien, konstanta, suku sejenis. Apa itu variabel? Apa itu koefisien? Masih ingat? Apa itu konstanta? Apa itu suku sejenis? Ini penting sekalian. Ini dasar. Ya? Mempunyai variabel yang sama. Mempunyai variabel yang sama. Dan pangkat pada variabel yang sama. Terima kasih, ternyata masih ingat. Nah, kita lihat manfaat apa kita pelajari persamaan kuadrat ini, supaya kita ada semangat, ada motivasi. Oh, ternyata dengan belajar persamaan kuadrat ini ada gunanya. Kalau tidak ada guna, berapa belajar? Apalagi matematika hitung-hitungan banyak. Kita harus tahu dulu manfaatnya. Yang pertama, ini hanya beberapa bagian, masih banyak lagi. Salah satunya di situ kita bisa menentukan panjang atau lebar dari suatu persegi panjang yang sudah diketahui luasnya. Misalnya kamu punya lahan, gambar yang pertama tadi, lahannya sekian, luasnya sudah ada, panjang yang lainnya sudah ada, lebarnya belum. Nah, itu yang kita bisa cari dengan metode materi persamaan kuadrat. Maka belajar matematika, terutama persamaan kuadrat ini manfaatnya banyak sekali. Sehingga matematika itu menjadi dasar. Aku tidak bisa lari dari matematika. Siap belajar? Siap. Siap? Siap. Terus? Belas kasih terpatri, prestasi kugapai. Yes. Kalau mau prestasi kugapai hari ini yang mau kita gapai hari ini, kompetensi dasar kita pada hari ini menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Kompetensi dasar kita. Yang kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan kuadrat, masalah nyata. Yang seperti tadi, manfaat-manfaatnya itu masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Supaya matematika itu menjadi ada gunanya. Tujuan, ini yang penting. Catat tujuannya ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan pembelajaran model problem learning. Itu apa itu Pak? Itu nanti kita lihat. Problem learning, problem itu masalah.
Kita belajar dari masalah. Dengan pendekatan saintifik berbantuan blok aljabar dan LKPD, peserta didik dapat bekerja sama dengan penuh rasa tanggung jawab dan teliti. Untuk yang pertama, menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran dengan tepat. Proses pembelajaran kita hari ini bisa dilihat. Yang pertama, tadi kita belajar menggunakan model program learning. Itu artinya apa, Pak? Artinya nanti Pak Guru akan paparkan satu masalah. Masalah itu kita akan selesaikan bersama. Selama proses pembelajaran ada penilaian. Di sini Pak Guru sudah siapkan, ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ada dua. Nanti setelah ini kita akan tes dulu. Tes untuk pengetahuan awal kita seperti apa. Dari pengetahuan awal itu kita akan berproses. Setelah kita proses, pada akhir nanti kita akan tes lagi. Tes akhir, post test. Oh ternyata dari tes awal saya tidak tahu. Lalu dalam proses beraktivitas pembelajaran, oh ternyata hasil saya meningkat. Berarti betul-betul moto kita berjalan. Belas kasih terpatri, Prestasi kebanggaan. dilihat dari hasil akhir tadi. Kita mencapai tujuan tadi atau tidak. Nah, sekarang saatnya ambil kertas. Kerjakan dulu 3 ini, perlu kasih waktu 5 menit. Berpikir. A-nya 1, A-nya 1, B-nya 15, B-nya 15, min 15. min 15 atau negatif 15. Negatif 15, jangan lupa. C-nya 56. C-nya 56. Bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini bentuk umum. Bentuk umumnya ini AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Sehingga A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, C itu konstanta. Hebat, terima kasih. Sudah tahu ya? Variabelnya X. Ingat, koefisien A itu selalu melekat pada X kuadrat. Tidak boleh, walaupun Pak Guru pisahkan begini. Misalnya 5X kurang 3X kuadrat tambah 2 sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya berapa? A-nya berapa? A-nya negatif 3, karena A itu koefisien dari X kuadrat. Nah, sekarang karena kita sudah melihat hasil kita, nanti kita akan lihat hasil setelah pretest ini. Kita akan melihat materi kita hari ini. Perhatikan, siapa bisa baca dengan suara lantang? Siapa? Ina, yang lain? Baca. Kakek memiliki pekarangan berbentuk persegi panjang. Pekarangan tersebut akan dibangun rumah oleh cucunya yang baru pulang dari perantauan dan tidak tahu ukuran pekarangan tersebut. Kakek pun lupa ukuran panjang dan lebarnya. Yang kakek tahu panjang pekarangan 10 meter lebih panjang daripada lebarnya. Luas pekarangan kakek adalah 200 meter persegi. Selain membangun rumah, kakek ingin memberi pagar keliling seluruh pekarangan. Berapa panjang keliling pekarangan kakek yang akan diberi pagar? Ingat luas dan keliling persegi panjang.
bagaimana kita membantu kakek? Bagaimana kita membantu kakek? Kita tadi kan menggunakan model problem based learning, artinya menggunakan masalah sebagai pembelajaran kita. Nah ini masalahnya, kakek punya tanah, punya lahan, tapi dia sudah lupa. Yang dia ingat hanya luas dan panjangnya, juga tidak jelas panjangnya berapa. Panjang pekarangan 10 meter lebih panjang dari lebar. Namanya panjang lebih dari lebar. Luasnya dia ingat 200. Nah, cucunya baru pulang, dia mau membangun. Sekarang ini masalah, kita harus bantu dia. Ini lahannya, ini pekarangannya, mau dibangun, mau dibuat pagar keliling ini. Cucunya sudah dapat uang banyak, mau buat pagar keliling. Pertanyaannya, berapa panjang keliling pekarangan kakek yang akan diberi pagar? Ingat luas dan keliling persegi panjang tadi, materi persyarat tadi. Nah, melihat permasalahan ini, ada yang mau bertanya? Silakan. Atau Pak, saya punya cara untuk bantu kakek. Bagaimana caranya? Torres? Mencari kelilingnya. Ya? Bantu kakek mencari keliling. Bantu kakek mencari kelilingnya. Nah, sekarang kita membantu kakek cari keliling. Bagaimana cara mencari keliling? Yang perlu kita cari apa? Panjang dan lebarnya. Yang perlu kita cari itu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Ya toh? Kalau panjangnya sudah tahu, lebarnya sudah tahu, jelas keliling kita tahu. Karena keliling, masih ingat rumus keliling persegi panjang? Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Jadi tugas kita adalah mencari panjang dan lebarnya. Karena kakek hanya tahu, hanya ingat luasnya, maka kita manfaatkan yang kakek tahu itu untuk mencari panjang dan lebar. Kalau panjang dan lebar kita sudah dapat, maka kita bisa hitung keliling untuk membuat pagar. Bisa ya? Nah, untuk membantu kakek kita harus bekerja bersama-sama. Tidak mungkin bekerja sendiri-sendiri. Kita bekerja bersama. Yang pertama kita bentuk kelompok dulu. Silakan. 2, 4, 5 laki-laki silakan. Langsung bangun. Nah ini pilih ke sini supaya jangan terlalu dekat. Ini ke sini. Kosongkan 1 meja untuk kita menyusun blok aljabar. Kosongkan 1 meja untuk kita menyusun blok aljabar. Ini kelompoknya Torres, kita beri nama kelompok apa? Faktor. Kelompoknya ini beri nama koefisien. Siapkan blok aljabarnya. Nanti kita akan kenal dulu blok aljabar ini, cara kerjanya seperti apa, bagaimana menyusunnya. Oke, silakan keluarkan blok aljabar, diletakkan pada meja yang kosong. Simpan buku yang lain. Sudah? Dikeluarkan, simpan kantongnya, keluarkan blok aljabarnya. Sudah? Nah, perhatikan bagaimana caranya kita menggunakan blok aljabar. Perhatikan baik-baik. Ini blok aljabarnya. Di situ ada 3 jenis blok aljabar yang perlu bagikannya. Ada warna apa? Warna merah dan warna hijau. Kita sepakati. Yang warna merah, yang warna hijau itu mewakili bilangan positif. Yang warna merah mewakili bilangan Negatif. Ingat, bisa ingat ya? Bisa. Hijau positif, merah negatif. Sudah? Itu berlaku untuk 3 jenis blok aljabar itu. Sudah? Sekarang blok aljabar ini bagian-bagiannya mana saja? Ini huruf mulai yang kecil. Blok satuan yang kecil persegi kecil.
itu namanya blok satuan, memiliki ukuran panjang sisi 1 kali 1, satu satuan. Sehingga kalau luasnya sisi kali sisi berarti satu satuan. Kemudian blok persegi panjang, ambil blok persegi panjang yang ini, ukurannya berapa? Blok persegi panjang ukurannya memiliki ukuran panjangnya X, lebarnya satu satuan. Lebarnya sama dengan yang tadi ini, yang blok kecil tadi. Sudah ingat ya? Kemudian yang besar itu ukurannya X, sehingga X kali X kuadrat luasnya, X kuadrat. Fungsinya untuk apa? Perhatikan ini. Yang persegi besar mewakili koefisien dari X kuadrat, persegi panjang mewakili koefisien dari X, sedangkan persegi kecil mewakili konstanta. Bisa ingat? Bisa ya? Oke. Kalau begitu bagaimana caranya, Pak? Nah, ini caranya. Aturan menggunakan blok aljabar. Yang pertama, diberikan persamaan kuadrat dan peserta didik diminta untuk memfaktorkan persamaan kuadrat tersebut. Misalnya ini persamaan kuadratnya. X kuadrat kurang 15X tambah 15 sama dengan 0. Peserta didik menghitung berapa banyak persegi besar, persegi kecil, dan persegi panjang yang dibutuhkan. Peserta didik menyusun persegi besar, persegi kecil, dan persegi panjang menjadi persegi atau persegi panjang. Maka tadi Pak Guru minta satu meja kosong tadi untuk kita susun. Nah, setelah peserta didik dapat menyusun, barulah peserta diminta untuk menentukan luas dari persegi atau persegi panjang tersebut. Dari luas persegi atau persegi panjang tersebut, maka dapat ditentukan pemfaktorannya. Contohnya ini. Perhatikan contoh ini. Lihat blok aljabarnya. Ada warna apa saja? Hijau dan merah. Hijau. Yang besar itu, blok besar ada 1, blok yang merah ada 9, sedangkan blok yang hijau kecil ada 20. Maka dapat kita tentukan bahwa persamaan kuadratnya adalah X kuadrat, karena blok yang hijau ada 1, berarti koefisiennya 1, kurang 9X, kenapa kurang? Karena merah, tambah 20 sama dengan 0. Maka di situ banyak blok X kuadrat yaitu 1, banyak blok negatif X yaitu 9, banyak blok satuan yaitu ada 20. Itu contoh. Nah, sekarang kita melihat dan bekerja berdasarkan LKPD. Silakan buka LKPD-nya. Nanti dibagi tugas. Selama proses ini, guru akan menilainya di dalam kelompok aktif atau tidak. Jangan sampai ada yang hanya menunggu saja. Aktif yang belum mengerti apa-apa atau Pak, kami susunnya kami tidak tahu. Bertanya cara susunnya. Silakan. Ayo. Lebih cepat. Silakan. Mana yang disusun duluan atau ada kesulitan, silakan. Silakan. Ini yang nomor B ya. Sekarang dari bentuk ini panjangnya berapa? Ini. Dari panjangnya ini tambah 1, lebarnya tambah 1. Sehingga luasnya
Sekarang tulis panjangnya berapa? Tambah 3. X ditambah 3. 3. Lebarnya? X tambah 2. Nah, tulis di atas panjangnya. X tambah 3. Ya, lebarnya. X tambah 2. Iya, bagus. Yosefa ya. X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. Iya. Cukup. Waktunya cukup. Sekarang saatnya kita tujuan kita untuk membantu kakek mencari panjang dan lebar lahan. Silakan seperti yang sudah dibagikan di kelompok masing-masing, siapa yang tugas untuk presentasi? Baca ulang terus. X kuadrat tambah 8X tambah 12 sama dengan 0. X kuadrat tambah 8X tambah 12 sama dengan 0. Log X kuadrat ada berapa? Apakah sama? Sama. Sama? Sama. Oke, itu masih gampang karena sudah disusun. Ya, terima kasih untuk kelompok Torres. Kita beri aplaus dulu. Tidak ada yang bertanya? Tidak? Luasnya ini kita anggap sebagai luas. Persamaan kuadratnya itu adalah luas. Sedangkan ini panjang dan lebarnya. Tetapi kita belum tahu panjang yang sebenarnya berapa. Ini kan panjang masih X tambah 3. X-nya itu yang harus kita cari karena dia variabel. Dari kelompok 3 kelompok ini sudah menuliskan apa yang dikerjakan dalam kelompok. Sekarang kita melihat apakah yang dikerjakan kelompok ini sama dengan kelompok kita. Kalau ada yang berbeda, silakan tanggapi, Pak, yang ini salah, yang dituliskan oleh kelompok ini salah, oh yang ini benar. Atau yang belum mengerti, Pak, yang ini kan tidak mengerti prosesnya. Nah, kesimpulannya, sahabat sudah ada di LKPD, kesimpulannya kita mencari dua bilangan P ditambah Q sama dengan B, P dikali Q sama dengan C. Dalam hal ini AC karena A-nya sama dengan 1. Ini tolong dipegang ini. Maka previous awal tadi perlu tanya, cari dua bilangan loh. Cari dua bilangan, dijumlahkan sama dengan negatif 15, dikalikan sama dengan 56. Dasarnya dari sini. Aktivitas 2 kita menggunakan kesimpulan yang ada ini. Kesimpulan P tambah Q sama dengan B, P kali Q sama dengan C. Dari kesimpulan itu kita kerjakan aktivitas yang kedua. Terima kasih banyak untuk kelompok ini, kita beri aplaus sudah. Terima kasih banyak sekali lagi. Nah, yang terakhir saatnya kita bantu kakek. Kakek sudah tua tadi. Saatnya kita bantu kakek benar apa yang dibantu ini. Di dalam permasalahan tadi, yang kakek ingat adalah panjang sama dengan 10 tambah L. 10 lebihnya dari lebar. 10 meter lebih dari lebar. Kemudian luasnya 200. Sekali lagi, luasnya 200 meter persegi. Kita manfaatkan rumus luas. Luas sama dengan panjang kali lebar. Masukkan, luasnya 200. Lebarnya tadi panjangnya 10 tambah L, lebarnya L. Sehingga kita kalikan sifat distributif L kali 10 L, L kali L kuadrat. Sudah? Kalau sudah, maka kita susun kembali, maka kita temukan yang namanya persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dalam L. Kita tidak omong dalam X kalau kita bicara lebar, panjang lebar tadi. Dalam L. Lalu kita tentukan seperti biasa, A-nya 1, B-nya 10, C-nya negatif 200. Beres? Sehingga berdasarkan kesimpulan
kali Q sama dengan negatif 200. Ternyata dua bilangan itu adalah P sama dengan 20, Q sama dengan berapa? Negatif 10. Karena 20 kurang 10 sama dengan B 10. 20 kali negatif 10 sama dengan negatif 200. Kalau sudah seperti itu tinggal kita kerjakan. Dan hasilnya dapat L-nya 10, L yang satunya negatif 20. Apakah lahan itu bisa negatif? Apakah lahan itu panjang lebarnya bisa negatif? Apa artinya lahan kalau lebarnya negatif? Tidak ada lahan, kan? Ya, tidak ada lahan, maka kita ambil lebar yang 10. Kalau lebarnya 10, maka ingat panjang tadi, yang kakek masih ingat. Panjang yang kakek ingat adalah 10 lebih dari lebarnya, berarti 10 tambah lebar. Maka lebar sudah 10, berarti 10 tambah 10. Oh, ternyata panjang sama dengan 20 meter. Kalau panjangnya sudah, pertanyaannya tadi kan dia mau buat pagar. Kalau dia mau buat pagar, dia harus tahu kelilingnya. Keliling sama dengan, karena bentuknya persegi panjang, 2 kali P tambah 2 kali L. P-nya 20, 2 kali 20 tambah 2 kali 10 sama dengan 40 tambah 20 sama dengan 60. Bisa? Sekali lagi, apakah kakek sudah terbantu? Sudah terbantu? Mari kita terima kasih untuk kerjasama kita mengerjakan. Baik. Sekali lagi silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih banyak. Nah, bisa ya? Sekali lagi, dalam proses mulai dari mengenal persamaan kuadrat yang bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan blok aljabar untuk menyusun blok aljabar sehingga bisa memfaktorkan. Setelah memfaktor kita menemukan akar-akarnya. Setelah menemukan akar-akar kita bisa membantu kakek tadi. Pertanyaannya, sekedar kita melihat proses kerja kita tadi mulai dari awal. Ada yang bertanya? Ya, Nendi. Dari aku kita 1, 2, dan 3 bilangan mana yang harus dikali dua? Oke, dari aktivitas 1, 2, dan 3 yang kita kerjakan tadi, kan di situ ada P tambah Q sama dengan B, B kali Q sama dengan C. Pak, mana yang harus kita cari duluan? Siapa yang bisa? Mana yang cari duluan? Ya, yang dicari duluan adalah, saya hapus ini ya. Nah, antara P tambah I P tambah Q sama dengan B, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, P kali Q sama dengan C. Pertanyaannya Pak, dari dua ini, 1 dan 2 ini, mana yang dicari duluan? Tadi yang ditanya mana yang dicari duluan, Torres jawab, yang dicari duluan adalah P kali Q sama dengan C. Kenapa Pak? Kenapa harus dicari duluan? Karena misalnya tadi antara 5 P tambah Q sama dengan 5, P kali Q sama dengan 6. Mana yang harus saya cari duluan? Yang cari duluan adalah ini 6 ini. Karena ini merupakan faktor perkalian, kita bisa cari faktor dari 6. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Nah ini dari faktor ini, oh ternyata 1 kali 6 6, 2 kali 3 juga 6. Oh ternyata 2 kali 3 ini dari faktor ini kita tahu dulu. Maka perkalian kita cari dan penjumlahan pasti bilangan ada di dalam faktor itu. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sekedar evaluasi proses kita tadi.
Selain ini ada lagi? Nah, kalau tidak, maka sekali lagi untuk kita ingat baik-baik. Untuk persamaan barat bentuknya X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, kita menggunakan seharusnya ada 3 metode. 1. Memfaktorkan. Yang kedua, rumus ABC. Yang ketiga, melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, melengkapkan kuadrat sempurna. Dari 3 metode ini, 2 metode ini kita akan lanjutkan minggu depan. Tetapi memfaktorkan ini kita sudah lihat tadi. Bagaimana cara membantu kakek menyelesaikan masalahnya dengan pemfaktoran, dengan bantuan blok aljabar dan LKPD. Bisa? Bisa? Dengan demikian, ini kita dapat kesimpulan. Bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta atau suku tetap. Metode pemfaktoran dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan koefisien dan konstanta nilai A, B, C dari persamaan kuadrat yang akan difaktorkan. Setelah itu kita tinggal mencari. Untuk A sama dengan 1, maka X kuadrat tambah BX tambah C, X tambah P, X tambah Q tadi. Kita cari nilai P dan Q tadi. B tambah Q harus sama dengan B, P kali Q sama dengan C. Pertanyaan ini tadi, dari dua itu mana yang harus dicari duluan? Cari dulu konstantanya, perkaliannya. Atau dengan kata lain, cari dua bilangan, jika dijumlahkan sama dengan B, bilangan yang sama dikalikan sama dengan C. Bisa? Setelah kita menyimpulkan ini, tadi pada awal, bagian awal kita sudah tes awal. Sekarang setelah proses ini kita akan tes akhir. Silakan kembali ke tempat duduknya, lalu kita tes akhir. Silakan kumpulkan blok aljabarnya, dimasukkan ke dalam kantong, lalu kembali dulu, supaya kita melihat sejauh mana kemampuan kita terhadap materi pemfaktoran bentuk aljabar. Silakan. Berikan satu-satu. Tulis nama, kelas pada tanggal ini. Jawabannya langsung di kolom yang di dalamnya. Silakan. Sendiri-sendiri ya, perlu menguji kemampuan kita. Kalau memang belum bisa, tidak apa-apa. Pak, memang saya tadi tidak perhatikan, dalam proses tadi saya tidak terlihat ini. Simpan dulu yang LKPD tadi. Kurang? Ada yang dapat lebih? Ada. Baik. Tinggal 2 menit. Selesaikan. Oke, baik. Kumpulkan. Ketua kelas tolong bangun, kumpul, ambil teman-teman, pekerjaan teman-teman kumpulkan. Silakan. Ayo. Silakan dikumpulkan. Beres. Ya.
Silakan tulis. Jangan lupa nama. Jangan lupa nama. Minggu depan kamu akan sampaikan hasilnya seperti apa. Sekarang kita bisa melihat kembali dulu proses sudah, kesimpulan seperti tadi. Ini proses pembelajaran kita. Sekedar kita merefleksi atau evaluasi. Bagaimana? Masih ingat proses dari awal sampai akhir ini? Apa yang masih ingat? Siapa bisa? Apa saja yang dipelajari tadi? Angkat tangan. Ya? Menentukan? Mencari antara Mencari persamaan kuadrat dengan ya? Koefisien variabel bersama. Untuk metode pemfaktoran, cara apa yang bisa kita gunakan? Ya? Bentuk umumnya X kuadrat X sama C sama dengan 0. Yang ketahui apa saja di situ? A, B, dan C. Kalau sudah diketahui, apa yang bisa kita buat? Mencari, cari dua bilangan tadi yang dijumlahkan sama dengan B dikalikan sama dengan C. Dua bilangan itu untuk memudahkan mencari, cari mana duluan? Cari perkalian duluan. Kalau kali sudah ada, kita tahu faktor dari perkaliannya, maka bila dua bilangan itu ada di dalam faktor itu. Sudah? Ada lagi yang perlu ditambahkan? Bagaimana kalau soalnya berbentuk ini, seperti soal cerita tadi? Apa yang harus kita buat? Kita mencari panjang dan lebar, diketahui apa-apa saja, luas apa saja, lalu kita masukkan. Sekarang kita melihat prosesnya. Apakah pembelajaran hari ini berbeda dengan yang lain? Ya? Apakah senang dengan belajar hari ini? Senang. Apakah senang? Senang. Senang apanya? Ya? Karena bisa bekerja dalam kelompok. Apa lagi? Selain belajar dalam kelompok, senangnya apa lagi? Bekerja sama. Menggunakan alat peraga, blok aljabar, apa lagi? Ya? Menggunakan apa? PowerPoint dong? Kita bisa melihat di sana, bisa di sini, kita semua langsung kita tulis di sini. Mau tidak pembelajaran seterusnya pakai begini? Mau. Betul tidak? Mau. Oke. Baik. Kalau begitu, untuk pembelajaran kita hari ini cukup, tetapi ada tugas yang harus kita kerjakan. Ya, tugas yang harus kita kerjakan. Nanti ini PR-nya, lalu bahan ajarnya, karena soal-soal tadi semua sudah ada di dalam bahan ajar, maka silakan dipelajari lagi di rumah. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Ingat, kita sudah kelas 9. Waktu kita tinggal November, Desember, Januari, Februari, Maret itu sudah banyak libur. April kita sudah ujian akhir. Tolong manfaatkan waktu untuk belajar. Bisa ya? Ingat itu. Pulang ke rumah, manfaatkan waktu untuk belajar. Ingat, moto kita, Sen Bos. Belas kasih terpati, prestasi ku gapai. Yes. Selamat pagi. Pagi semangat. Baik. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita hari ini.
kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa. Mari kita berdiri. Tugas doa. Silakan. Berdirilah ya, kita doa untuk melanjutkan pelajaran berikut. Silakan. Marilah kita berikan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam Putra dan Roh Kudus. Amin. dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami sepanjang kegiatan pelajaran pada kami tadi. Sekarang kami dengan jenis kami yaitu di IPS, kami mohon lindungilah kami agar apa yang diberikan ibu guru dapat kami mengerti dengan baik. Nama yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Nama Bapa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Jangan lupa belajar. Bismillah. Saya